Di antaranya diterima bekerja di sebuah perusahaan dalam situasi pandemi sekarang ini, di mana-mana orang susah kerja, malahan dia dapat tawaran kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman para pecinta sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga semua beberapa dari teman-teman hajatnya udah insya Allah mulai terkabul ya berkat selawatnya itu. Dan jangan lupa ya buat yang laki berjamaah, sedekahnya yang rajin. Dan kalau hajat udah terkabul, sebagian dari apa yang kita sudah diijabah itu bagikanlah kepada yang berhak seperti yatim piatu, fakir miskin dan yang lain-lain. Berbicara tentang kelebihan sholawat, banyak sekali ya, udah nggak bisa dipungkiri lagi, udah banyak ulama, banyak tokoh-tokoh agama yang memberikan khasiat atau menceritakan khasiat tentang faedah-faedah sholawat. Ya diantaranya buat urusan dunia ini, buat hutang, buat jodoh, buat sakit, mungkin ada keluarga yang sakit, bisa dipakai sholawat. Dan sholawat itu adalah bisa dibilang 1001 khasiat, bahkan lebih berjuta-juta khasiat. Selain mengamalkan sholawat buat urusan yang lain, saya juga mengamalkan sholawat buat kesembuhan. Kalau ada anak-anak yang sakit atau sanak keluarga yang sakit, karena banyak sekali itu fadilah selawat itu yang nggak bisa kita jelaskan satu persatu. Nah, cuman kali ini mungkin saya bisa jelaskan karena ada teman-teman pribadi saya yang sudah merasakan hasil dari selawat tersebut. Di antaranya diterima bekerja di sebuah perusahaan dalam situasi pandemi sekarang ini, di mana-mana orang susah kerja, malahan dia dapat tawaran kerja. Dan satu lagi, yang satu hutangnya lunas 64.800.000 rupiah, lunas 3 bulan berkat mengamalkan sholawat Jibril dan tahajud lebih dari 40 hari. Alhamdulillah, memang yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan yang namanya sholawat sekian ribu, insya Allah dengan hajat yang sekian juga insya Allah bakal terkabul. Selain itu, banyak juga fadilah sholawat yang didapat dari guru-guru saya, baik dari ustaz-ustaz yang lain, habaib-habaib yang lain, sangat besar. Intinya kita bisa menggedor gudang rezekinya Allah, gudang duitnya Allah, gudang hajatnya Allah dengan selawat. Karena apa? Karena kita ini tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita udah dekat sama Allah, ditambah selawat lagi, insya Allah semua hajat pasti terkabul. Dan satu lagi, kemarin teman ada yang menikah berkah selawat juga. Dia sudah menselawatkan ada satu perempuan, ya bisa dibilang ilmu pengasihan Islam lah. Ini dia pakai sholawat, jadi tetap dia sholawatin. Dia punya fotonya, saya sholawatin, saya ingin menikahi dia, insya Allah karena Allah. Dia bilang alhamdulillah keluarga dari yang perempuan menerima lamarannya dan mereka sudah menikah kecil-kecilan, dan sampai sekarang mereka tetap mendawamkan sholawat juga untuk semua urusannya, baik yang urusan dunia maupun yang akhirat. Intinya teman-teman jangan pesimis kalau sholawat itu tidak bisa membuahkan hasil. Karena kalau kita udah optimis, pikiran positif, hati tenang, sholawat 5.000, 10.000 itu kayak terasa sedikit. Akhirnya banyak yang berselawat sampai 20.000, 25.000 kali melakukan sholawat Jibril. Bahkan ada teman-teman yang melakukan sholawat nariyah 4.444 kali itu selama 1 minggu satu orang. Kecuali kalau di dalam majelis ada beberapa orang, mungkin bisa dia selesaikan malam itu juga. Kalau mungkin ada 50 orang atau 100 orang, di malam itu bisa selesai. Dan faedah yang lain tentang sholawat itu,
satu amalan yang gak bakal tertolak. Mungkin kalau kita ngaji, mungkin bukan saya menyepelekan ngaji, tapi kalau kita baca Al-Quran, kalau tajwidnya, maharotnya dia nggak benar juga pasti akan maknanya, artinya akan berbeda juga. Beda dengan selawat. Kita selawat sambil duduk, kita selawat sambil ya di atas motor, sambil bekerja, ada wudhu, tidak ada wudhu, ada ganjaran terus, akan terus diterima sama Allah dan Rasulullah SAW. Kecuali kalau di kamar mandi kita nggak usah selawat ya. Saya berharap adanya channel ini juga bisa membumikan sholawat khususnya di Indonesia, seperti keinginan almarhum Habib Munzil Al-Musawa, pendiri Majelis Rasulullah, yang ingin membuat Indonesia buminya Rasulullah, bumi bersalawat. Insya Allah semoga dengan channel ini saya bisa sedikit demi sedikit mengajak teman-teman semua untuk memakmurkan sholawat, membumikan diri pribadi dengan sholawat, membumikan keluarga dengan sholawat, dan semoga semua urusan teman-teman baik hajat dunia maupun akhirat insya Allah selesai dengan sholawat. Intinya yakin dan yakin. Di selanjutnya mungkin saya akan berikan beberapa sholawat dan ijazah dari ulama-ulama kami. Intinya banyak amalan itu mungkin banyak yang bertanya kenapa banyak yang harus kita baca, karena mungkin ada kesibukan. Jadi kalau kita baca semua mungkin nggak akan konsen ya, nggak akan fokus lah. Nah, jadi sini jawabannya, bacalah yang sesuai mental dan hati kalian enak, nyaman. Jangan sekarang ada yang suruh Anda baca Yasin 41 kali, Anda paksakan baca Yasin 41 kali sampai 5-6 jam, bahkan sampai 7 jam. Sedangkan yang Anda yakin itu adalah sholawat misalnya 1000 satu hari, mungkin pada subuh 200, pada zuhur 200. Kalau itu Anda yakini, bismillah, akan ada hasil kok, yakinlah. Tapi kalau Anda yakin 5000 per hari, bismillah, insya Allah juga ada hasil. Yang penting jangan sampai memaksakan diri. Kalau emang bisa 1000, istiqomah 1000, naikin nanti sedikit 2000, 3000, 4000, insya Allah bisa. Tapi kalau langsung banyak itu, kadang nanti pas 1-2 hari itu mulai melemah, mulai kendur. Apalagi kalau hajatnya besar terus agak susah dikabulkan. Kapan ya dikabulkan ya, kalau bisa jangan sampai ada kata-kata itu. Yang penting keep istiqomah, terus istiqomah, dawamkan salawat, hajat terkabul, dan sibukkan diri dengan salawat. Mau dimanapun, kapanpun, sibukkan diri dengan salawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.